allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak dan Ibu serta hadirin yang hadir, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi subuh ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang ingin ke masjid dan ingin mencari thalabul ilmi setelahnya, tapi dia tidak bisa karena dia sakit. Semoga Allah cepat menyembuhkannya. Juga tidak sedikit orang yang ingin berada pada bulan Ramadan ini, tetapi dia tidak bisa karena ajal telah mendahuluinya. Alhamdulillah kita ada di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih berusia dan masih kita diberi rahmat oleh Allah SWT, sehingga hembusan napas kita insyaallah pada bulan Ramadan ini menjadi amal ibadah kita. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah beribadah seperti bagaimana biasanya dan tingkatkan kualitas ibadah itu, karena ibadah pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib yang 5 hari usahakan kita berjamaah dengan meningkatkan kehusuan, dengan meningkatkan kualitas kehusuannya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang di dalam salatnya khusyuk. Sebaliknya, jika tidak khusyuk dalam artian lalai, maka Allah mengancamnya wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat yang di dalam salatnya lalai. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini sepatutnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama salat kita. Makanya ditambah salat tarawih ya. Salat tarawih itu adalah sebenarnya artinya tarawih itulah santai. Maka jangan terburu-buru ingin selesai, tapi mengejar kualitas kehusuan kita. Barangkali pada rakaat pertama kedua kita belum khusyuk, mudah-mudahan rakaat ketiga keempat khusyuk. Merasa masih belum khusyuk karena kita melihat atau berpikir yang lain, mudah-mudahan rakaat ke 5 ke 6 dan seterusnya kita makin khusyuk. Insyaallah ini adalah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT yang berlipat ganda. Kemudian apa sih yang kita harus persiapkan di dalam menghadapi Ramadan ini? Dan alhamdulillah kita sudah selesai 1 hari, selesai 1 hari, dan alhamdulillah keberadaan kita masing-masing mendapatkan kebahagiaan. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, farhatun inda iftarih. Dia bahagia ketika dia buka. Coba kita kalau buka kan, semua mengatakan ketika kita meneguk segelas air dan yang lainnya, misalkan kita semua mengatakan alhamdulillah. Tidak ada orang yang ketika berbuka mengatakan astagfirullah atau kaget, tidak, semua mengatakan alhamdulillah, ciri dia adalah berbahagia.
Walaupun berada kita bergandengan dengan orang yang berpuasa, sama-sama makan dan sama-sama waktunya juga menunya sama, tapi kebahagiaan tidak akan sama manakala orang tersebut tidak berpuasa. Ini khusus bagi orang berpuasa. Oleh karena itu kemarin kita sudah melaksanakan buka bersama atau buka bersama waktunya walaupun tempat berbeda, gitu ya. Apalagi di DKM ini sudah menyediakan tajil, gitu ya. Mangga manfaatkan, sebab ini adalah merupakan satu kemajuan bagi kita bersama dalam melaksanakan tajil, insya Allah juga berpahala. Kemudian kita niat yang baik, niat yang benar, kualitas niatnya juga tingkatkan, bukan hanya ke masjid berjamaah subuh, berjamaah taraweh bukan karena Allah, tapi karena tetangga. Saya malu dengan tetangga kota ke masjid kurang hante. Nah, itu bukan seperti itu. Insya Allah kita didasari dengan imanan wahtisaban. Jadi makanya niatnya ya nawaitu sauma godin, atau boleh nawaitu saumal godi pakai alif lam al-godinya, tapi bacanya beda. Kalau tidak pakai alif lam jadi nawaitu sauma godin an adai fardhu syahri Ramadan, hadis nanti imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Atau boleh dengan nawaitu saumal godi, tidak pakai tanwin, diidopatkan ya. Dan seterusnya udah pada hafal kan, imanan wahtisaban. Saya niat puasa pada bulan Ramadan ini karena iman dan karena Allah. Ihtisab itu karena Allah, tidak ada lain. Makanya ketika Allah menyuruh berpuasa pada surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apakah umat kita saja yang berpuasa? Tidak, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang dulu juga diwajibkan, cuma berbeda saja syariatnya. Kalau kita full pada bulan Ramadan 1 bulan, 1 bulan itu bisa 29, bisa 30, tapi 1 bulan sahru Ramadan. Ada yang nabi syariat Nabi seperti kita kenalkan Nabi Dawud, itu puasanya adalah 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari lebaran, selut sapoe, selama 1 tahun. Nah, kita full untuk bulan Ramadan saja. Kedua adalah kita mengenal atau memahami hadis Rasulullah mengatakan, bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita sudah merasa ya bahwa kita banyak dosa, baik yang disengaja atau tidak. Maka kesempatan untuk bulan Ramadan ini adalah, kata Rasulullah, siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya apa yang telah lalu, dalam rangka menghapus dosa insyaallah ya. Soal tadi iman dan karena Allah. Nah, oleh karena itu ada doa ya yang kita jarang dan terlupakan, bahwa doa ini syukur yang sudah biasa di awal, anggap sekarang kita awal karena baru 1 hari ya, kita membaca doa bersama-sama, dan insya Allah ketika doa ini dibaca, kita berharap kita bisa menyelesaikan saum 1 bulan penuh dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan ada dalam ridho Allah SWT. Ikuti saja ya, barangkali ada yang belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani
wassalamati wal Islam hilala khairin wa rusdi rabbi wa rabbukallah. Ulanginya 3 kali. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal Islam hilala khairin wa rusdi rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal Islam hilala khairin wa rusdi rabbi wa rabbukallah. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Itu adalah kata Rasulullah dalam hadis nih, ketika orang membaca doa itu insyaallah diberi ya kemudahan, diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan insyaallah selesai sampai akhir Ramadan. Itu yang kita harapkan. Nah, yang kedua ada yang seterusnya adalah sholat taraweh ya, sudah biasa, dan lakukan dengan khusyuk, karena hanya ada salat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada ya orang pergi ke masjid bulan Syawal akan tarawih, tidak ada. Oleh karena itu terus semangat ya, semangat terus, jangan sampai kendor ya. Jadi hari demi hari itu makin tambah gitu. Jangan dari hari-hari itu makin maju barisannya. Insyaallah di kita ya, alhamdulillah subuh juga ada banyak. Tetapi ada satu hal yang penting bagi kita adalah jangan hanya kita berangkat dari rumah itu untuk melaksanakan sholat berjamaah saja, tapi usahakan kita mendapatkan ilmu. Maka diniatannya adalah sholat dengan mencari ilmu, disebut thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini adalah luar biasa pahalanya, Bu. Bahkan mengalahkan segala ibadah yang lain katanya. Sebab ada hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memberi jalan untuk melaksanakan thalabul ilmi, maka dia akan dimudahkan jalannya ke surga. Luar biasa, ditambah kita menambah pengetahuan, sehingga amal ibadah kita, jika kita tahu dasar dan dalilnya, itu akan lebih hebat pahalanya dibanding kita tidak tahu, gitu ya. Makanya thalabul ilmi inilah diwajibkan oleh Rasulullah SAW bagi seluruh manusia. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu adalah wajib, tidak ada sunahnya. Bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan, ibu-ibu ya, laki-laki dan wanita. Dari mana mulainya? Kapan mulai kita diwajibkan? Minal mahdi, ketika dia ingat atau ketika dia digendong atau masih kecil ya, sampai ilallah, sampai tidak ingat atau sampai liang lahat. Selagi kita ingat, selagi kita sadar, maka mari kita mencari ilmu ya, mencari, sehingga kita double ya, pahala berjamaah luar biasa. Salat satu rakaat tanpa berjamaah maka bedanya jauh. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi sab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah dibanding dengan salat sendirian, maka pahalanya adalah bi sab'i wa isrina darajah, 1 berbanding 27 derajat. Tambah lagi kita melaksanakan thalabul ilmi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Bahkan bagi orang yang thalabul ilmi itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat tuh membentangkan sayapnya ya, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Ya, ketika kita berangkat dari rumah, kita ada dalam naungan malaikat. Jangan khawatir. Ya. Kata Rasulullah,
tadau aznihataha, membentangkan sayapnya. Kenapa? Riddan bima yatlubu, karena rela, suka dengan apa yang ia cari. Mudah-mudahan insyaallah ini mungkin estafet ya tiap hari, dan mudah-mudahan kita terus menambah ilmu, karena di dalam Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Rabbi zidni ilma, tambahkan aku ilmu. Doa yang paling baik itu adalah Al-Quran, kemudian as-sunnah, hadis, kemudian bahasa kita. Kita jangan karena tidak dengan bahasa Al-Quran tidak bisa, bahasa Arab tidak bisa, enggak berdoa, enggak. Bahasa kita, karena Allah tahu ya apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita mohonkan. Insyaallah mudah-mudahan kita selamanya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.